dan juga solusi maaf. Wow. Di gym, saya kok habis logout sendiri ya? Wow. Maaf. Iya maaf, tadi tiba-tiba saya logout sendiri. Maksudnya saya keluar sendiri. Kenapa? Maaf. Iya. Bentar ya. Tadi nyampe mana ya? Kayaknya iya, kayaknya. Oke. Jadi ada dua bagian berbeda menggunakan metode step ini. Yang pertama dilakukan solusi saat ini untuk menentukan kebaikan. Membuat perubahan pada solusi saat ini untuk mendapatkan solusi perbaikan. Ini akan berlanjut sampai solusi optimal tercapai. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menguji solusi untuk saat ini. Nah, jika memang solusi yang kita tersebut akan ada peningkatan atau akan ada perbaikan dalam mengurangi biaya, maka harus melakukan perubahan atau merubah distribusinya untuk rute menyesuaikan dengan solusi yang telah kita uji. Dan jika memang solusi tersebut optimal atau minimalkan. Nah, cara pengujiannya juga menggunakan 5 langkah dalam menguji solusi optimalnya. Yang pertama kita lakukan, kita meskipun mendistribusikan, kita sudah mendistribusikan unit-unit pada masing rute berdasarkan Northwest Corridor Rule tadi, dan kita juga meninggalkan kotak atau persegi-persegi yang tidak terpakai, 0, 2, 3, 4. Walaupun ini kosong atau tidak pada solusi awal tadi, namun bukan berarti kotak-kotak ini bukan merupakan. Oleh karena kita harus kita harus mengujinya, yaitu dengan
mengevaluasi kotak yang tidak terpakai. Untuk itu kali kita evaluasi dulu kotak tidak terpakai dari pabrik D ke gudang B. Ini untuk yang pertama kali. Jadi bikin kotak berisi 4 karena jika kita ingin mengisi kotak ini akan memenuhi kotak di sekitarnya atau jumlah dari kotak-kotak di sekitarnya. Jika kita menambah ini, kita akan mengurangi yang ini. Jika kita menambah katakan di sini gudang B dari D, maka kita akan mengurangi B dari pabrik E. Dan karena kita menambah gudang B dari pabrik D, maka kita harus mengurangi gudang A dari pabrik D. Jika kita mengurangi pasokan ke gudang A dari pabrik D, maka kita harus menambah pasokan pabrik E ke gudang A. Skenario dapat dilihat di gambar atas ini. Yang ingin kita isi adalah pabrik ini, pabrik. Nah, jika kita mengisi pabrik B, kita harus mengurangi pasokan dari pabrik E. Juga harus mengurangi unit atau pasokan ke gudang A dari pabrik. Namun harus menambah pabrik A dari gudang E. Dipahami? Gimana? Bisa dipahami? Tentang ini tadi bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, saya lanjutkan. Oke. Nah, kemudian kita harus mengujinya dengan simulasi. Jika kita mengisi yang kotak 1 unit, maka apakah yang terjadi pada perubahan biayanya? Apakah berkurang atau bertambah? Waduh, jangan kayak gitu, nanti nggak bisa kalau UAS. Kalau memang ada yang bingung ditanyakan. Jadi contohnya atau simulasi kita isi pabrik B ini yang dari gudang B di pabrik D ini dengan 1 unit. Sehingga untuk gudang B dari D ini berkurang 1 unit. Untuk pabrik gudang A dari pabrik unit menjadi 9, dan untuk pabrik gudang tambah 1 unit. Simulasinya akan seperti itu. Jadi dicoba dulu untuk mengubah atau mengisinya 1 unit. Oke. Nah, apakah yang terjadi dengan Nah, jadi yang terjadi biayanya, yang pertama ada penambahan unit di pabrik B dari gudang pabrik di gudang B dari pabrik D. Ada penambahan unit. Jadi 1 dikalikan $4. Dikurangi
Ini 1 unit di gudang A dari pabrik D kurangi 1 $5. Nah, ada penambahan di gudang A dari E 1 unit, maka di sini ada penambahan 1 unit dengan biaya $8. Dan selanjutnya ada pengurangan 1 unit di dari pabrik E gudang B sehingga ada pengurangan $4 dan di total ada penambahan $3. Nah, dari sini kita menghitung yang namanya indeks perbaikan. Setelah kita hitung simulasi biayanya pemindahan 1 unit, maka kita harus menghitung indeks perbaikan untuk menentukan apakah kita akan menggunakan solusi atau tidak. Nah, caranya untuk menghitung perbaikannya, yang pertama menambahkan biaya dan letak dengan tanda atau plus tadi dan dikurangi biaya dalam dengan tanda kurang. Jadi, tanda plus dan minus untuk tiap kotak itu akan mempengaruhi langkah berikutnya dalam menghitung indeks perbaikan, improvement. Ini merupakan perbaikan. Jadi, untuk rute ke Boston ini, kita ada peningkatan biaya sebesar $3 per unitnya. Ini berarti untuk setiap meja dikirim melalui rute Des Moines ke Boston ini, biaya transportasi total meningkat sebesar $3 melebihi tingkat mereka saat ini. Bisa dipahami? Jadi bukan meminimalkan biaya. Oleh karena itu, kita harus memeriksa rute yang Nah, rute selanjutnya yang kita periksa adalah rute Des Moines ke gudang plant yang tidak terpakai atau dari D ke gudang C. Kita hanya bisa mengubah sudut yang mewakili rute yang ada. Dan kita harus melewati kota Evansville ke Cleveland. Tapi kita tidak bisa mengubah atau meletakkan tanda plus karena kita hanya bisa meletakkan tanda plus dan minus ke kotak-kotak yang bersangkutan. Jalan tertutup yang akan kita gunakan adalah letakkan tanda plus ke kolom atau ke kolom dari pabrik D ke gudang C. Letakkan tanda minus dari pabrik D ke gudang A, tanda plus dari pabrik E ke gudang A, tanda minus dari pabrik E ke gudang B, plus dari pabrik F ke B, dan tanda minus dari pabrik F ke gudang C. Nah, ini bisa kita lihat di tabel transportasinya. Lihat di sini. Jadi kenapa Boston ini kita lewat atau kita tidak beri tanda? Tadi kita sudah menguji si Boston tadi dan ternyata optimal. Jadi kita tidak mengisinya karena itu hilang, kita lewatin. Kita mulai dari sini. Jadi jika kita menambah dari pabrik D ke gudang C, pasokan gudang A dari pabrik D. Itu berarti kita harus menambah pasokan gudang A dari pabrik E. Dan jika menambah
pasokan dari